Shalom bagi kita semuanya. Mari kita serahkan jiwa dan raga kita hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Oleh karena itu, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah Epifanias. Topik minggu kita pada hari ini ialah Yesus penggenapan firman Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin.
untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat tertulis pada Markus 1 ayatnya yang ke-15. Demikian hukum Tuhan. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita
Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ketiga setelah Epifanias ini tertulis dalam Nehemia 8 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseiah. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang yang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebetai, Hodia, Maisia, Kalita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang ada orang-orang Levi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta jemaat saya bacakan dalam bahasa Batak. Titing nama ragam, naparjolo, guarni mingguta sadarion ima minggu patuluho dung Epipanias, topik ni mingguta sadarion ima, Yesus doha gogo ni hatai, Yesus penggenapan firman Tuhan. Napaduahon torop ni par minggu nasalpu boy ma tabereng di lembar titingta. Napatuluhon ruas nataba. Mamuka minggu sadarion gabe ruas ni huriat tama keluarga ni Amang Edi Padetua Luban Gaol, Inang Hermelia Boru Pangaribuan, dohot dua yanakon nasida, napida sian HKBP Pontianak Resort Pontianak, tinggal nasida nuaing di Jalan Karet, Gang Karet Permai nomor 40, masuk Manasida tu wilayah pelayanan Wake Bethesda. Napaopaton dak dana nasorang. Di basa-basa hotu hatta dosa dak dana boru di keluarga. BR Sinaga boru dolok 1000 di hari tanggal 10 Januari 2022 nasalpo. Sehat do dak danaki suang songoni natorasna. PHD kategorial. Mamuka mingguon dipuka huriat tamamuse patupahon PHD kategorial ima ama huria ina Kamis Paropuan Debora dohot RN HKBP hobar tu jadwal natinotopon ni ganuk kategorial napaonopon sekolah minggu. Marhite titingon pinabotohom matusude natoras sekolah minggu ima taringot sekolah minggu naboi madohoti parmingguon sekolah minggu ima mulai kelas 3 SD sahatu SMP alani akan asomar sekolah dohot kelas sada sahatu kelas 2 SD asa mangihuton ibadah sekolah minggu marhite-hite live streaming napinatupani huriata. Napapituhon parmingguan huria. Minggu tanggal 30 Januari 2022 dipatupah huriata do parmingguan ima pukul 8:30 sahatu pukul 9:30 wib namasuk di si Wake Bethesda dohot Wake X Saudi memakai bahasa Indonesia jala live streaming. Namangihut pukul 10:30 sahat rodi pukul 11:30 wib namasuk ima Wake Maranata dohot Wake Estomihi bahasa Batak. Napawaluhon ruas Sibuano di Tangyang.
tabuama di tangyang tamanginang ima yan ako ni Huria, Lucky Lubatobing dirawat di ACCU Rumah Sakit Antonius, David Sinambela rawat jalan, Boy Alex Margada Panggabean rawat inap di Rumah Sakit Sudarso. Napasiahon majaha hasil rapat Huria. Di Minggu tanggal 30 Januari 2022, patu paun ni Huria tado pajahayon hasil rapat Huria ima program Huriata tahun 2022. Asa sude ruas ni Huriata ubotosa jala parsidohot patu pahosa. Pasapuluhon hari ulang tahun. Majelis dohot ruas ni Huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu ruas ni Huriata na berulang tahun di mingguon ima mulai tanggal 20 tolu sahat tu tanggal 20 sia Januari 2022. Nats pembimbing Filipi 4 ayat 4 tajahama di bagas tabe. Titing parhepengon penerimaan dohot pengeluaran boima tabereng di lembar titing ta nadong dihita mulu adong na humurang amanginang boima dihubungi parhalado. Songonima titing pakobasion manang parhepengon ni Huria di samingguon dohot akan nanaing si hobasan tuminggu naroon mauliate di akatangiang partisipasi dukungan di sude program Huria. Saya ditupahi Tuhanima nasa pikiran gogo dohot pabahenata tu Huriana. Ganup mahita manangyakon nasa pakobasion ni Huria tumingguon asa ture mardalan bain sangap di goar ni Tuhata. Mau lihat ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam Lukas pasal 4 ayat 14 hingga 21. Beginilah firman Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan,
Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita untuk hari ini, di minggu ini, tentu sudah kita tahu bahwa ada topik dalam minggu ini dengan atau berbunyi, Jesus do hagogo ni hatai. Yesus penggenapan firman Tuhan. Terkadang di dunia ini masih banyak orang yang ragu tentang Tuhan Yesus, yang ragu tentang Yesus. Bukan hanya orang yang tidak Kristen, orang Kristen saja pun masih banyak yang ragu. Walaupun dia mengucapkan saya percaya kepada Yesus, ada Allah yang tunggal, Tuhan kita, tapi masih banyak orang yang ragu tentang Tuhan Yesus. Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan dunia, sehingga dia meragukan Tuhan Yesus itu adalah penggenapan firman Tuhan, penggenapan tentang keselamatan. Tidak bisa kita pungkiri di tengah-tengah jemaat kita juga masih ada yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia ragu dan dia memilih untuk dunia atau kesenangannya sendiri atau pikirannya yang menguasai dirinya. Karena itu melalui firman Tuhan ini, untuk jemaat HKBP Jeruju khususnya di dalam persekutuan ini, keraguan muncul ketika kita tidak mempunyai atau tidak hidup di dalam Roh Allah, Roh Kudus. Keraguan muncul ketika kita tidak lagi mau dikuasai oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, orang Kristen itu sia-sia. Tanpa menghidupi atau menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya, orang Kristen hanya hidup dari pikiran dan dirinya sendiri. Karena itu firman Tuhan menegaskan saat ini, Yesus dikuasai Roh. Yesus dikuasai Roh, ayat 14. Lalu dia kembali ke Galilea. Jadi dia tidak hadir dengan dirinya sendiri.
Dia tidak hadir dengan pikiran-pikirannya sendiri, tetapi dia dikuasai Roh Allah, Roh Kudus, sehingga dia memberitakan firman Tuhan dan dia hidup di dalam Roh itu. Dia mengajar dengan Roh, dia memberitakan firman Tuhan dengan Roh, bukan dengan pikiran-pikirannya sendiri atau sakap-sakap nih rohana. Karena itu firman Tuhan untuk kita ayat 14 dan ayat 15. Dasarilah hidup ini dengan dikuasai Roh Kudus. Jadi ketika kita mengajar anak kita di rumah, itu kuasa Roh Kudus, bukan untuk diri sendiri. Asa sukses gelekona non gak bisa ngapau, gak bedenggan perngoluan na au pesonang, bukan hanya itu dakolani, tetapi yang mendasar untuk mengajar anak-anak di rumah atau keluarga atau siapapun itu, karena saya sudah ada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itulah yang memberitakan firman Tuhan. Dan ketika dia menerima firman Tuhan itu dengan Roh, maka firman Tuhan itu akan hidup di dalam dirinya sendiri dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya sendiri. Banyak yang khawatir hal makanan dan minuman, banyak yang khawatir dengan rumah, banyak yang khawatir dengan pakaian. Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, hiduplah di dalam Roh, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Itu adalah khotbah hari Minggu ini untuk sekolah Minggu tadi pagi, bahwa setiap orang Kristen harus hidup di dalam Roh, bukan hidup dari dirinya sendiri. Sedangkan Yesus anak Allah, putra Allah, dia hidup di dalam Roh, bukan dari dirinya sendiri. Karena itu Yesus berdoa dari dirinya sendiri ketika dia mau disalibkan. Tuhan Allah, seandainya bisa cawan ini kau lewatkan daripadaku, dari dirinya sendiri. Tetapi dia juga melanjutkan, alai sakakmu do na jadi, sakakmu do na patut, yaitu saya harus hidup menjalani ini tanpa Roh yang daripada Tuhan. Saat itulah dia menyelamatkan kita dari dosa. Dari firman Tuhan ini kita telah menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari pakai, mari berikan waktu pada Roh Allah untuk membimbing kehidupan kita masing-masing. Di dalam firman Tuhan selanjutnya, sedangkan Yesus tadi dia dihinggapi oleh Roh Kudus, maka dia mengajar dan kembali kepada Nazaret, walaupun dia ditolak di sana karena dia tidak diterima oleh saudara-saudaranya. Dia adalah tukang kayu, dia adalah orang miskin yang hina. Karena apa? Karena orang Nazaret menerimanya dari pikiran, dari logika. Apakah mungkin ini pemberita firman Tuhan? Maka orang Nazaret menolak Yesus di Nazaret itu, karena menerimanya dengan pola pikir, dengan pertimbangan dunia, yaitu kekhawatiran. Ai jolma nahina doon, jolma nasusangap doon. Tapi orang Kristen, walaupun Yesus hina di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi orang Kristen menerimanya, dia adalah yang mulia, yang nasangap di hadapan di debata. Karena itulah nyatanya. Ketika dia datang ke bait suci di hari Sabat, ini juga menjadi teladan bagi kita orang Kristen.
di mana setiap orang Kristen yang sudah menerima Roh, dia harus beribadah setiap hari Minggu. Jadi berbahagialah ketika masih diberi waktu untuk kita beribadah setiap hari Minggu, dan pergunakanlah itu. Karena apa? Karena itu adalah buah dari Roh, bersekutu dengan Allah di setiap hari Minggu, di setiap hari Sabat yang kita percayai di masa kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hari Minggu. Yesus sendiri datang ke tempat ibadah. Begitu juga kita sebagai orang yang sudah ditebusnya. Yang berikut, dia membaca kitab suci. Di sini ditulis Alkitab. Pada masa itu belum ada Alkitab, seutuh Alkitab kita ini dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Ini terjadi dikumpulkan setelah Yesus naik ke surga. Gereja mula-mula. Karena itu firman Tuhan pada saat itu berbentuk gulungan-gulungan. Jadi gulungan kitab Yesaya, gulungan kitab Yeremia, gulungan kitab Pentateuk. Ya, apa itu? Kejadian sampai Keluaran. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan 5. Ada gulungan itu. Ada gulungan-gulungan lagi yang lain. Tetapi pada saat Yesus datang, dia diberi dengan gulungan kitab Yesaya. Dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Kita baca ayat 22. Lalu ia memulai mengajar mereka dengan berkata, pada hari ini firman itu digenapi. Jadi ketika kita saat ini saya berkata, Roh Tuhan ada padaku, benar firman Tuhan itu digenapi. Tetapi pada Yesus itu, ketika itulah firman Tuhan yang diberitakan oleh Yesaya digenapi. Bahwa ketika Mesias datang, Anak Allah datang, maka yang buta akan dijelikan matanya. Maka orang miskin akan mendengar berita baik firman Tuhan. Maka orang yang tertawan akan dibebaskan. Maka orang yang buta atau tertindas, dia akan dibebaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini sudah nyata dan sudah sampai di tengah-tengah dunia ini melalui Yesus Kristus. Saat ini apa yang mau dikatakan firman Tuhan untuk orang Kristen ketika membaca firman ini? Yang pertama adalah beritakanlah Injil kepada orang miskin. Di perjalanan kami ke Sumatera, kebetulan saya berjumpa dengan abang saya, lalu aku mau menerima calon sintua. Tapi pandita jawab dulu pertanyaan saya. Inilah yang selalu saya pikirkan. Apa perbedaan miskin dan kaya di tengah-tengah gereja? Dia masih berpikir pada saat itu kemiskinan hanya dilihat dari materi. Lalu dia mengucapkan, saya masih orang miskin yang harus diperhatikan dan tidak layak menjadi calon sintua. Itu yang membuat dia menjadi tidak calon sintua, tidak menerima. Sintua sudah datang ke rumahnya. Lalu saya menjawab, orang miskin di dalam gereja bukan hal materi. Orang miskin di dalam gereja adalah masalah akhlak atau karakter seorang Kristen. Jadi bisa miskin, tidak ada punya apa-apa, tapi dia kaya di dalam kerajaan Allah. Maka Yesus datang kepada orang miskin akan firman Tuhan. Yesus datang kepada orang yang tidak percaya. Yesus datang kepada orang yang masih ragu-ragu. Supaya apa?
supaya dia menerimanya, yaitu kabar baik. Maka dari firman Tuhan ini kita telah dihinggapi oleh Roh Kudus di tengah-tengah gereja yang kudus juga. Maka kita harus memberitakan firman Tuhan kepada orang miskin yang belum mengenal firman Tuhan. Kita dipakai untuk itu. Kita dipanggil untuk itu. Sebagai orang yang sudah menerima Roh Kudus, kita harus membawa terang, kabar sukacita, kabar Injili, kabar baik kepada orang yang belum mengenalnya, sehingga firman Tuhan itu tergenapi di dalam diri kita masing-masing. Jadi bukan hanya tergenapi oleh Yesus Kristus, tetapi tergenapi bagiku, bagi kita semua yang bersekutu di sini. Kita harus menjadi orang yang mengajar supaya orang itu mengenal Kristus. Jadi jangan jemu-jemu, jangan berhenti sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai yang lebih tua untuk mengajar yang lebih muda. Apa yang diajar? Yaitu kuasa dari Roh Kudus, kebaikan. Kemudian aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang yang ditawan, bukan orang yang dipenjara. Ada juga istilah orang-orang yang sekarang ini tidak dipenjara, lalu dia pergi kunjungan ke penjara, dia menghibur orang yang di penjara itu. Kamu bukan lebih jahat daripada saya. Kamu kejahatanmu ketahuan, maka kamu di penjara. Saya ini belum ketahuan, maka saya belum di penjara. Dia berbicara begitu. Yang ditawan berarti artinya apa dalam firman Tuhan ini? Masih banyak orang Kristen yang masih tertawan oleh dosa, dan dia nyaman dengan dosa itu. Dia nyaman dengan dosa itu. Saya pulang kampung, langsung yang nyata ya saya beritakan di sini. Saya pulang kampung, tentunya kita di sini pasti punya nenek moyang, punya benda-benda sakti dulu dan masih disimpan di rumah. Ada itu. Mungkin ketika kita pulang ke kampung, ini tuh kok nyepung modon da jolo. Boy doha bangun pamatehon jolma musuhna indah kan. Muli sitakon olan adong pemudar hona tu pisoon ikon mate na hona mudarin na hona siati hona notik be mate inna. Lalu pergumulan itu cerita rumah tangga saya sendiri ya. Lalu saya katakan ambil pisaunya, bawa sini, apakah masih berguna? Dah ngulau, enak, netue-tue, denggue tu ni, ala narang persea biau dia gogoon ni. Jadi bisa punya benda sakti tapi dia tidak percaya dengan itu. Tetapi ada yang muda, adik saya dari Uda, saya mau simpan itu, saya mau pelihara itu. Jangan. Unang be, anggia. Hasusaad donon, pukau nidi ngulum. Ia punya kekuatan. Benda-benda itu punya kekuatan ketika dipercayai. Tetapi apalah yang ditimbulkan itu adalah dosa. Inilah orang-orang yang ditawan dosa, yang masih dilingkupi oleh dosa, walaupun dia mengatakan saya percaya kepada Allah, Yesus dan Roh Kudus, setiap minggu bersekutu beribadah di gereja, tapi masih percaya akan hal-hal gaib dan masih memeliharanya. Itulah orang-orang yang tertawan, orang-orang yang terpenjara
dan masih nyaman dengan hal itu. Itulah yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Yesus datang untuk mengangkat kita dari hal seperti itu. Jadi jemaat Tuhan yang ada di sini, ketika masih percaya dengan hal-hal gaib, hal-hal mujizat-mujizat dari benda-benda sakti atau peninggalan-peninggalan nenek moyang, itu hanya membelenggu kita, menawan kita di dalam dosa. Karena itu jangan percaya dengan cincin yang gaib, dengan yang lain-lain. Karena kita hidup di dalam roh. Karena dari situlah dan kepada itulah Yesus datang. Sido roh Yesus. Asa ulang tertawan behita di dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hal gaib saja, tetapi pemeliharaan pikiran dan hati kita yang mungkin membuat orang tertawan dengan sikap kita. Hal inilah yang mau dikatakan Tuhan Yesus. Hei, bangkit dan keluar. Jangan lagi tawan orang lain. Jangan lagi kurung orang lain dengan sikap dan tindakanmu. Tetapi jadilah menjadi orang-orang yang mengeluarkan, orang-orang yang membebaskan kepada orang lain. Karena firman Tuhan ini nyata di dalam Yesus, dan kita harus nyatakan di dalam diri kita, karena kita adalah ranting-ranting tubuh Kristus, anggur yang hidup. Kemudian firman Tuhan, orang buta memang Yesus menyembuhkan orang buta, dicelikkan matanya. Tetapi yang terpenting ini adalah arti kiasan. Orang buta yang belum melihat berita sukacita, yang belum mengenal berita tentang Tuhan Yesus, kenalkan dia, ajari dia, beritakan firman Tuhan untuk dia, supaya dia melihat kerajaan Allah, supaya dia tidak tersesat, supaya dia memilih jalan, yaitu jalan yang terang. Orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi setiap kehidupan kita ini adalah penggenapan tahun rahmat Tuhan. Penggenapan tahun rahmat Tuhan, yaitu pembebasan. Yang ditawan dibebaskan, yang buta dicelikkan, yang tertindas dibebaskan, dilepaskan. Yang belum mengenal firman Tuhan disirami dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan hari ini, topik kita baca sekali lagi. Di sana dikatakan Yesus penggenapan firman Tuhan. Yesus telah menggenapi firman Tuhan itu. Dia datang dari surga, mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyelamatkan orang-orang tertindas, orang-orang tertawan, orang-orang yang buta. Maka Yesus harus hidup di dalam diri kita, yaitu membebaskan orang yang tertawan, mencelikkan mata orang yang buta tentang rohani, kemudian memberitakan Injil kepada orang miskin, membebaskan orang yang tertindas. Maka nyatalah Yesus ada padaku dan ada pada kita semuanya. Yesus penggenapan firman Tuhan, dan sekarang dan juga selamanya. Kehidupan surgawi akan kita terima ketika kita menghidupi firman ini. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Beritakanlah pertobatan, beritakanlah sukacita dan Injil tentang Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga,
kami bersyukur anugerah Tuhan masih memampukan kami hadir di dalam bait suci yang kudus ini, mendengar firman, memberitakan Injil, dan juga memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian, dan mendengar dan menerima firman Tuhan, yaitu firman Tuhan penebusan dosa, di mana Tuhan menebus dosa kami, semerah apapun itu, segelap apapun itu semua anugerah Tuhan. Dan Tuhan masih memberikan kami Roh Kudus untuk hidup di dalam terang Tuhan. Melalui kekudusan itu, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, saat ini kami satu roh dengan Engkau. Karena itu Tuhan, kami datang kepada hadirat-Mu untuk berdoa. Berkatilah setiap insan jemaat gereja HKBP Cirucu ini, di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam perjalanan hidupnya. Ketika sudah masa tua, Engkaulah yang memberikan sukacita dan penghiburan. Ketika sudah mengalami sakit penyakit, Engkaulah yang memampukan dan menguatkan dan menyembuhkan mereka. Terkhusus Tuhan untuk anak-Mu Luki Lumbantobi, telah 2 minggu lebih dia terbaring di tempat tidur rumah sakit Antonius. Melalui persekutuan ini jemaat Tuhan berdoa, Kaulah yang menguatkan anak-Mu itu dan memberikan kesembuhan. Kaulah yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para perawat dan dokter yang memberikan perawatan, supaya mereka mampu memberikan kesembuhan yang daripada Engkau. Kuatkan orang tua supaya mereka mampu menghadapinya dari sudut hati dan pikiran. Terlebih Tuhan untuk biaya, untuk pembiayaan obat anak mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Boy Panggabean, David Sinambela. Kaulah yang memberkati dan mencabut penyakit dari tubuhnya, sehingga mereka bisa pulang dari rumah sakit, bisa beraktivitas dengan baik. Hanya kepadamu kami berpengharapan, dan kami percaya Engkau mendengar doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Di
marilah kita berdoa menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Madihita.